Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh follower terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan dipotong ya setelah diunduh dipotong-potong, edit nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Sorry. Bismillah. Jadi linknya saja di share ya, jangan dipotong-potong ya. Kemudian sekalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa-doa kita merupakan bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih tetap dalam bahasan 1 Korintus 8:6. Jadi kalau kemarin kan kita membebaskan 1 Korintus 8:6 dari intervensi penerjemah. Ya. Sekarang tajuknya apa ya? Membebaskan menanti kejujuran ya. Menanti kejujuran, sebentar. Yang banyak isinya kemana ya tadi? Ya. Menanti kejujuran ya, menanti kejujuran pendeta. ES ya. Menanti kejujuran pendeta ES ya. Dalam apa? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayatnya 6 ya. Menanti kejujuran pendeta ES ya, dalam apa ini? Menjelaskan ya, dalam mengajarkan gitu aja lah ya. Apa menjelaskan? Mendeskripsikan, menjelaskan, menerjemahkan. Apa yang bagus kita pakai? Ya. Menerjemahkan ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, kalau kemarin membebaskan 1 Korintus 8 ayat 6 dari intervensi si penerjemah ya, yang itu tertuju kepada satu lembaga yang dinamakan LAI ya. LAI.
Jadi kita memberikan kritis, tapi kita juga memberikan solusi ya. Jadi jangan hanya bisa mengkritisi tanpa menyuguhkan solusi gitu ya. Kalau kemarin ya kita sudah jelaskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu tidak ada diksi menjadi, itu egeneto itu tidak ada. Ya, itu tidak ada ya, tidak ada. Coba aku sebentar, dataku ini di HP semua, makanya kalau HP-nya bermasalah jadi bermasalah semua. Nggak ada ya, sesuatu yang terhubungan dengan jadi dijadikan itu juga nggak ada. Nggak ada. Terus kita sudah pastikan Yesus itu tidak ada kaitannya dengan menjadikan alam semesta ini ya. Yang menjadikan itu adalah YHWH ya. Kalaupun dia terlibat, maka dia terlibat dalam diksi dia bahasa Yunani ya. Yang diartikan itu melalui, bukan oleh, tapi melalui. Ya, melalui. Oke. Nah, di sini sudah aku jelaskan, jadi nggak ada hubungannya Yesus menjadikan apa kayak enggak. Semua itu dijadikan oleh Gusti Allah melalui Yesus gitu loh. Ya. Nah, terus aku dapat kiriman video dari rekan kita ya. Aku masih mempertimbangkan apakah kiriman video itu juga akan aku tampilkan atau tidak ya. Aku belum memutuskan untuk sementara. Inisial nama pendeta itu aja ya, menanti kejujuran pendeta ES menerjemahkan 1 Korintus 8:6. Nanti kalau aku pertimbangkan videonya pendeta ES untuk ditampilkan ya aku tampilkan, kalau enggak ya enggak ya, karena kita sebetulnya tidak dalam rangka menyerang, menghujat, menyudutkan, enggak. Ini diskusi biasa saja. Makanya aku memilih tajuk seperti ini. Seandainya ini menurutku ini sangat artistik dan sangat bagus, tidak melanggar kode-kode etika kita ya. Tapi kalau misalkan ada pendeta ES ataupun jemaatnya yang merasa keberatan ya nggak apa-apa, nanti kita ganti judulnya. Judulnya apa? Monggo, nggak ada masalah. Karena memang aku tidak ada niatan untuk itu. Niat kita ini belajar diskusi gitu ya. Oke, aku kasih background dulu bagaimana aku mengenal pendeta ES. Tentunya pendeta ES tidak mengenal aku. Karena dia itu orang top ya. Sedangkan aku kan orang deso gitu ya. Aku mengenal pendeta ES tapi pendeta ES tidak mengenal aku. Ini aku sampaikan supaya ada titik temu yang indah. Begini, pendeta ES ini punya radio dakwah Kristen tentunya, karena beliaunya memang pendeta, artinya Kristen ya. Nama radionya itu Sola Gracia. Bahkan radionya itu mepet tembok dengan rumah teman dakwahku. Tapi nggak di sini, di Malang. Ya, di Malang. Antennya itu dari rumah teman dakwahku itu nampak antennya. Karena kan sekarang teknologi sudah canggih, jadi anten studio FM itu nggak harus tinggi-tinggi seperti dulu. Ada tembok gitu, karena radio ini kan di perumahan. Ya, di komplek perumahan itu nampak gitu. Dan aku pernah berkunjung ke studionya, pernah ngobrol dengan penyiarnya. Dia studionya cukup bagus, tidak terlalu luas, tapi kalau rumah sekitar tipe 36 atau di atasnya gitulah ya, tapi tidak begitu luas itu studio, tapi cukup asri lah.
Ya, jadi aku kenal benar radionya itu. Namanya Sola Gracia dan aku selalu mengikuti. Di situ aku mengenal beliau dan aku mengenal siapa ya yang sering tandem. Bigman Sirait kalau tidak salah ya. Apa benar sudah meninggal tuh Pak Bigman. Cuman kalau Pak Bigman itu jarang menyentuh hal-hal yang teologis. Beliaunya cenderung menyentuh hal-hal yang humanis. Tapi senang bagaimana karakter umum orang Batak itu ya begitu, ngomong itu tanpa tedeng aling-aling, blak-blakan, dan dia berani mengkritik pendeta-pendeta yang kelakuannya nggak beres. Ya, itu aku suka ya. Jadi dua narasumber ini, baik itu pendeta ES dan pendeta Bigman Sirait kalau nggak salah ya, Bigman Sirait gitu ya, itu aku ikuti tuh. Bahkan ketika beliau mengadakan kajian-kajian kan itu diumumkan di radio, jadi semua publik tahu, termasuk aku yang selalu mengikuti kajiannya ya. Kalau pendeta ES ini bukan di humanismenya, dia di teologisnya, bukan humanis yang sering dia bahas. Seperti ini kan, ini teologis, ini bukan humanis. Ya. Kalau beliau mengadakan seminar itu aku datang dan resmi, aku daftar resmi sesuai mekanisme yang ada, bukan karena aku Islam terus main belakang gitu. Ndak baik. Aku ya jujur, aku daftar dan nonton, dan aku juga tahu diri karena aku ini Islam, jadi tentunya aku nggak banyak tanya ya. Aku dengar baik-baik, aku simak ya, terus dikasih aku punya banyak majalahnya. Saya saking kan kalau aku harus bongkar-bongkar yang aku clipping. Beliau kan juga menerbitkan majalah ya, banyak majalahnya, bagus-bagus majalahnya ya. Jadi kalau kita pulang juga ada dapat seperti diktat gitu ya. Aku ikuti kajiannya. Di situ aku tahu bahwa sound systemnya itu ternyata didatangkan dari Amerika. Jadi dia punya sound system tuh bagus. Jadi ketika beliaunya sedang ceramah itu memang tata ruang itu sudah desain agar suara itu enak lah didengar ya. Enak, bagus, sound systemnya bagus ya. Dan aku tanya, katanya itu didatangkan dari Amerika. Ya. Di sini ini aku sampaikan supaya kalian tahu bahwa pengenalanku terhadap sosok beliau ini, dan aku demen sama beliau, itu bukan barang baru. Ya. Sejak Gerah itu masih digendong, aku sudah mengikuti kajiannya. Sekarang Gerah itu sudah mau kuliah, berapa tahun itu. Ya. Namun demikian, ketika ada yang salah, aku harus mengingatkan sebatas pengetahuan. Artinya kalau memang itu iman dia, ya sudah, aku hormati. Tapi dalam pengetahuan kan tidak bisa begitu. Nah, pernyataanku bahwa dalam 1 Korintus 8:6 itu tidak ada diksi yang bisa bukan menjadi sih ya, dijadikan, tapi ya satu jadar, satu akar kata. Dijadikan ini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada ini. Dijadikan oleh Yesus itu nggak ada. Ini kan mau digiring seolah-olah Yesus itu menjadikan jagat raya ini. Ya. Arahnya itu ke situ oleh si penerjemah, karena syarat bagi sesuatu yang bisa kita bilang dia itu YHWH atau alif lam lam ha kan harus mampu mencipta. Makanya kan ada video gue, memangnya apa yang diciptakan Yesus gitu ya. Nah, di sini mau digiring ke sana terjemahannya. Meskipun kita tahu dari pesannya Pak Petrus bahwa surat-surat Paulus itu memang tidak jarang sulit untuk dimengerti. Ya karena dia kan sastra juga nulisannya itu kan, karena dia juga belajar sama Jemayel. Jadi tidak setiap orang bisa mengerti tulisan-tulisan atau dari surat-surat Paulus. Tidak jarang sulit untuk dimengerti. Itu di keterangannya di suratnya Pak Petrus. Ya. Dalam diksi ini ya, bahwa tidak ada ya, dijadikan itu tidak ada. Itu aku seperti yang telah jelaskan untuk kalian semua, itu sama dengan pendapat pendeta ini.
sama, ya. Jadi pendapatku bahwa original teksnya nggak ada diksi Yunani yang bisa diterjemahkan dijadikan, ya. Ya. Kalau menjadi itu egeneto, dijadikan mungkin nanti ada perubahan-perubahan apa sama halnya dalam tasrif Arabiun. Saya kira itu nanti pakarnya lah ya, kalau ada Kang Mas kita yang dosen bahasa Yunani itu mohon dikoreksi kalau aku salah, karena aku bukan pakar bahasa Yunani. Seperti tadi pagi aku bilang, aku juga bukan pakar bahasa Arabian, cuman aku mengamati aja, ya. Makanya kalau ada yang salah nanti tolong dikoreksi. Aku mengamati, makanya kalian yang nggak bisa bahasa Arabian itu bukan alasan terus kalian tidak belajar Al-Quran. Begitu juga ini. Karena kita tidak bisa bahasa Yunani bukan berarti kita terus malas belajar Bible. Khususnya perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Apalagi kiriman-kiriman surat Paulus. Ini kan suratnya Paulus ini, Korintus ini. Ya. Oke. Jadi nggak ada satu diksi pun yang bisa diterjemahkan dijadikan. Itu pendapatku sama dengan pendapat ES ini. Nggak ada. Karena itu terjemahan yang ada yang dari LA itu menggiring pembaca, ya, dia akan percaya bahwa Yesus itu bisa menjadikan. Nggak begitu, ya. Aku sudah jelaskan kemarin, ya. 1 Korintus 8:6 ini adalah sahadatnya Paulus. Ketika jamaat-jamaat Korintus itu dalam kondisi confused, kebingungan. Karena setiap agama itu akan membawa konsep Tuhannya sendiri-sendiri gitu loh. Dan pertumbuhan jemaat Paulus, ya, yang ada di Korintus itu harus berhadapan dengan pagan-pagan yang di sana berserakan. Pagan-pagan itu semua punya konsep teosnya sendiri-sendiri yang sudah kita bahas. Bagi dunia pagan, apoteosis atau deifikasi itu hal yang lumrah. Mengalahkan yang bukan Allah itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau kita Abrahamic faith itu tabu dan nggak boleh. Makanya jangan berhala. Mengalahkan yang bukan Allah itu berhala, ya. Nah, ayat ini itu sebetulnya konteksnya ke sana. Memberi bekal kepada jemaat-jemaat Korintus ketika dia berhadapan dengan agama-agama yang ada di saat itu, bahwa nih loh, kita punya konsep teos seperti ini. Diajarkanlah itu kepada jemaatnya oleh Paulus. Kesana itu sebetulnya ujungnya kesana. Kan secara geopolitik teologis kan sudah aku jelaskan di seri keberapa itu kemarin. Ya, pertarungan-pertarungan teologis itu terjadi, maka Paulus harus memberikan bekal yang cukup kepada jemaatnya supaya tidak terombang-ambing. Gitu loh maksudnya. Tujuan ayat ini ke sana. Ya. Oke. Masalahnya ketika itu diterjemahkan sudah ada intervensi dari si penerjemah. Makanya kemarin kan tajuk kita kan membersihkan, ya, 1 Korintus 8 ayat 6 dari intervensi si penerjemah. Nah, aku mengatakan diksi dijadikan itu tidak ada. Dan pendeta ini setuju. Setelah aku lihat videonya, dia setuju. Dia juga nggak ada. Tetapi pendeta ini masih tidak jujur. Karena ada diksi yang tidak ada, di situ diadakan, dia tidak komentar. Seperti mana dia berkomentar tentang dijadikan, tidak ada. Itu yang mau kita bahas. Ya, sekali lagi, mungkin kan video ini kan setelah aku unggah kan dia liar, siapapun bisa menonton. Mungkin ada jemaatnya Pak ES atau Pak ES sendiri melihat video ini, silakan Pak, Bapak memberikan tanggapan, kritik atau apapun. Atau kita bertemu dalam satu tempat, silakan diatur aja. Bapak kan sering ke Malang. Ya. Yang enaknya Bapak lah ya ke Malang ya. Nanti kita ketemu di mana daripada aku yang ke Jakarta kan. Ya, kita diskusikan bareng-bareng. Untuk apa? Untuk kebenaran. Tidak ada keselamatan tanpa kebenaran. Catat itu. Catat. Catat. Kalian
otak-otak kalian santri-santriku di sini dengar, tidak ada keselamatan tanpa kebenaran. Keselamatan harus dibangun dalam pondasi kebenaran. Jadi gue membuka lebar pintu-pintu gue ya untuk berdiskusi dengan beliaunya tanpa mengurangi rasa hormat aku kepada pendeta IS ini. Ayo kita bicarakan dengan baik. Bagaimana seharusnya 1 Korintus 8:6 ini diterjemahkan supaya tidak menjadi virus yang mengorbankan banyak sekian jemaat. Gitu loh, ya. Setelah aku lihat videonya yang aku bilang tadi, aku belum memutuskan apakah video itu akan aku tampilkan atau tidak ya. Sementara inisialnya saja. Dan aku tahu pendeta ES ini memang dia overlapping. Dia banyak di kontra ya. Nanti kalau gue bilang dimusuhi kurang enak juga. Kontra dengan pendeta-pendeta lainnya gitu. Beliau ini overlapping. Nah, di sini aku minta beliau jujur menerjemahkan Korintus 8:6, jangan setengah-setengah. Kalau hanya dikatakan itu tidak ada dijadikan diksinya. Itu masih setengah, Pak. Ada diksi lain yang Bapak amini itu ada padahal dalam original teksnya tidak ada. Saya tidak pakar dalam bahasa Yunani. Apakah itu karena tahrib? Tahrib itu perubahan kata atau bagaimana? Nanti kita bisa bicarakan. Ya. Oke. Di sini dulu sebelum kita lanjutkan aku bacakan komen yang masuk dari kalian ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, membebaskan 1 Korintus 8:6 dari intervensi penerjemah ya. Pertama dari Kang Mas Aljus Mas Duki, hari keempat setelah hujan. Hadir keempat setelah hujan mereda. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam ubaru, salam sehat selalu. Dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional. Di sini masih panas. Ini udah pakai kaos tipis masih panas di sini. Apa ya? Matahari tidak begitu bersinar terik tapi pengap gitu loh, panas. Jadi berkeringat ini. Ya nanti kalau ada AC-nya mantap lah itu. masih nunggu mesin cetak uang mau pinjam dulu sama Kang Mas. Siapa yang ada di Bandung? Kang Mas Aljus Mas Duki ya. Supaya bisa bangun studio sama rumah. Oke, Kang Nurkolis, matur nuwun, salam Isra untuk yang ada di Brebes. Kemudian Pak Lurah kita dari Tangerang ya. Pak Lurah kita dari Tangerang ya. Bapak Ikhwan Tamim ya. Semoga sukses, dilancarkan rezekinya dan barokah. Semoga sehat semua keluarga Gus. Salam Isra, Lurah Tangerang Nyimak. Oke, matur nuwun, Pak. Kalau videonya kurang bagus mohon dimaklumi ya, karena sinar matahari juga datang pergi, tapi insya Allah kalau audionya bagus. Kemudian dari Tangerang kita bergeser ke Bandung, ada Kang Hermana Natawijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir jemaah, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Kang Hermana. Kita lanjutkan Kang Wahyu. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyu yang ada di Brebes. GK, terima kasih request saya sudah ditanggapi. Oke, terima kasih balik. Yang penting sabar menanti ya, karena banyak request yang sudah masuk. Tentunya nggak bisa begitu request langsung ditanggapi ya. Ada jeda waktu ya, dan aku juga kan harus pelajari dulu gitu ya. Jadi selama requestnya itu memenuhi standar estetika dan menarik untuk dibahas ya, insya Allah akan kita bahas ya. Cuman sabar ya, sabar. Oke, itu untuk GK, dan GK ini yang ngirimkan video sama aku, video si pendeta ES ini ya. Itu GK nggak begitu memperhatikan. Coba perhatikan itu videonya. Itu ada yang tidak jujur ya. Masih setengah jujur menjadi. Ada diksi yang tidak ada di sana tapi diakui ada.
Ya. Mungkin GK kurang teliti aja ya. Silakan didengar ulang. Kemudian soleha kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Tuan Guru, semoga sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Kang Mas Oskis, mohon izin menambahkan Gus terkait 1 Korintus 8:6 dalam bahasa Yunani koine. Aku senang sebetulnya kalau koinenya dihadirkan, terjemahannya juga dihadirkan. Terjemahan maksudku begini, yang koine dalam edisi Latin, terus nanti diterjemahkan gitu, bukan koine murni seperti ini. Ya. Tapi ya ini terima kasih. Maksudku untuk kedepannya gitu ya. Coba Oskis, ya. Ada berapa kata yang di sini tidak ada di terjemahan depak menjadi ada. Yang jelas kan dijadikan tidak ada di sini. Geneto itu tidak ada. Ya kan? Oke, kalau kita lihat teks 1 Korintus 8:6 dalam Yunani koine yang ada adalah di auto, di itu melalui ya. Melalui dia ya. Melalui ya. Di itu melalui ya. Hanya saja oleh beberapa kalangan dipahaminya oleh dia. Jadi melalui dan oleh itu harap kalau dalam bahasa Dihtalul Arabian. Dia bukan isim, bukan fiil, tapi itu bisa mengubah makna. Sama dengan min. Min diterjemahkan dari dan min diterjemahkan bagaikan, itu mengubah makna yang berbeda. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk, kan beda. Makanya sesuatu yang kecil tapi nggak boleh disepelekan itu yaitu harf itu atau harfun. Sama di sini, di itu kan tidak masuk sesuatu yang penting, tapi kalau diremehkan dia jadi masalah. Di itu harusnya diterjemahkan melalui, bukan oleh. Ya, bahasa Yunaninya itu di. Ya. Sehingga menimbulkan kesan bahwa Yesus itulah sang pencipta. Iya memang ini sama si penerjemah LAI mau digiring ke sana. Makanya LAI itu harusnya bertanggung jawab. LAI itu kan mencetak Alkitab untuk semua denominasi kan. Seharusnya jangan terus terkontaminasi konsep teos dia karena dia Tritunggal maka diterjemahkan menurut apa yang ada dalam otaknya, itu jadi masalah. Harusnya netral aja terjemahkan. Sehingga kitab itu bisa dipakai dari segala kekristenan gitu. Soal nanti LAI mau bikin untuk kalangan sendiri misalkan terjemahan untuk kalangan sendiri Tritunggal ya itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia menjadi publik ya, menjadi publik properti, milik publik itu harusnya netral. Jangan dipengaruhi karena di dalam Kristenan kan ada 3, ada Oneses, ada Tritunggal, ada Tauhid. Biarin aja apa kata Alkitab, itu namanya eksegese. Jadi jangan melakukan eisegese. Eisegese itu kita paksa teks sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Pemerkosaan teks kalau begitu. Ya. Oke. Pencipta jadi Yesus itu digiring supaya dia menjadi pencipta. Padahal status aslinya Yesus kalau kita juga melihat Yohanes 1:1 ya, itu sebagai hologos atau sang firman yang menurut Yohanes 1:3 segala sesuatu diciptakan melalui dia, dalam artian melalui sang firman. Jadi bukan diciptakan oleh dia, tapi melalui dia ya. Ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Oke. Terus sampai mana tadi ini? Lari dia. Hanya saja oleh beberapa kalangan dipahaminya oleh dia sehingga menimbulkan kesan bahwa Yesus itu sang pencipta. Padahal status aslinya Yesus, kalau kita juga melihat Yohanes 1:1 yaitu logos atau sang firman yang menurut Yohanes 1:3 segala sesuatu diciptakan melalui dia. Dalam artian melalui sang firman, artinya jelas bahwa sang firman itu hanyalah perantara dan bukan sang pencipta itu sendiri. Sedangkan pencipta yang sebenarnya dalam menurut 1 Korintus 8:6 adalah satu-satunya Theos, yaitu Bapa. Oke, terima kasih untuk Oskis ya. Selanjutnya Pak Abdul Muluk. Gue nggak tahu ini terang apa enggak ya. Hidupin lampu lah. Ya.
Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Serdang. Ini nyimak gue salam Isra, oke, salam Isra juga untuk semuanya saudaraku yang ada di sana, Pak G di Deli Serdang. Ini sesepuh kita, Pak Lurah kita dari Deli Serdang. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari begitu menyimak begitu tayang komen kedua. Oh, ini panas minta ampun ini. Kalau pakai yang tebel langsung basah. Oke, Kang Sahran Gipari, kita lanjutkan Kang Mas Didi ya. Quran 349 ada kata ahluku yang diterjemahkan menjadikan ya. Bukan menjadikan itu. Menjadikan itu ini juga enggak benar kalau terjemahannya begini. Menjadikan itu kan ja'al. Ahluku itu yang menciptakan. Itu enggak tunduk terhadap teks. Ini yang gue bilang, hati-hati. Karena kalau kita mau jujur, justru Al-Quran lah yang mengatakan Yesus itu menciptakan. Hati-hati. Tapi itu jangan dipotong kalimatnya. Karena dia pakai ahluku. Kalau ja'alna itu pakai menjadikan. Ya, coba sih gua lihat, gue kok penasaran surat 389 49 ya. Diterjemahkan apa itu? Ahluku itu kan satu jader dengan kholak, penciptaan ya. Jadi kita harus jujur 349. Tapi kan teman-teman Kristen sudah nggak mau ya, nggak mau Isa, maunya Yesus, ya sudah nggak apa-apa. Kurang penggawean, dasar goblok. Sudah jelas Abrahamic faith kok Isa mau dipisahkan sama Yesus. Kalau di Al-Quran Isa itu menciptakan. Ya. Ya. Aku cari ahluku ya. Ahluku. Ahluk, aku nggak setuju. Di sini aku membuat. Di sini membuat. Apakah ahluk itu mempunyai polisemi? Membuat. Terus kita repot lagi. Apa bedanya membuat, menjadikan, menciptakan? Di sini membuat dia. Ini yang perkata. Kalau yang total kata. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu. Nah, di sini membuat. Membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Ya. Lalu aku meniupnya dan seterusnya itu. Itu nanti aku jelaskan tersendiri lah ya. Makanya, tapi kan teman Kristen enggak mau Isa, ya sudah. Kalau Isa itu ahluku dia. Lah ini teksnya ahluku kok. Mencipta. Cuman mencipta yang bagaimana itu perlu penjelasan. Itulah efeknya kalau kurang kerjaan. Sudah benar-benar Yesus itu Isa itu Yesus, masih kurang kerjaan. Nah, kalau gini mau debat sama aku, dia bilang itu Isa itu Yesus itu menciptakan itu di surat 3 ayat 49. Gue tinggal keplak kepalanya, gue tanya, menurut lu Yesus itu Isa atau bukan? Karena di surat 349 itu yang ditulis itu Isa, bukan Yesus. Itu dulu kamu harus tegas. Nah, gitu kan sama aku. Makanya kurang kerjaan. Nggak tahu sejarah agama. Yang Yesus bukan Isa lah, yang Isa bukan Yesus lah, yang pohon korma lah. Jangankan Islam dan Kristen, sesama Kristen aja, di mana Yesus dilahirkan tuh debat tebel. Ada yang bilang ya di Palungan, padahal nggak ada, itu penafsiran. Lihat Injil di awal-awal itu. Di kandang domba, ada nggak kandang domba sana? Nggak ada. Bahkan di Injil Apokrifa dikatakan di dalam gua. Di dalam gua itu Yusuf sibuk mencari bidan Yahudi. Mereka fanatis sampai melahirkan saja itu nggak boleh ditangani oleh yang bukan Yahudi. Cari bidan-bidan Yahudi. Maria mau pergi sensus, perutnya mules, mau melahirkan, cari-cari nggak ada taban, masukin goa. Kan gue sudah jelaskan itu di Injil Apokrifa. Jadi kalau berdasarkan hanya Yesus itu dilahirkan di kandang domba menurut Bible Perjanjian Baru. Kalau di Al-Quran kan di pohon korma. Jadi Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Kon goblok.
Di dalam kekristenan sendiri di mana Yesus dilahirkan itu debatable kok, apalagi Kristen dan Islam. Cara pandangnya terlalu sempit. Ngomong aja kalau nggak siap berdialog dengan Islam, gitu aja. Karena memang kalau Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, nggak perlu dialog. Islam dan Kristen apanya mau didialogkan? Orang objeknya berbeda kok. Isa tidak disalib, iya, tapi Yesus disalib, selesai kan? Karena Isa dianggap bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Makanya kalau nggak siap berdialog ya sudah. Itu salah satu pintu untuk menutup dialog. Karena apanya mau didialogkan? Kecuali kita sepakat Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Karena dialog itu menjadi penting karena ada satu personal yang sama diinformasikan dengan dua berita yang berbeda. Kita mau cari ini, berita yang mana yang bisa dipertanggungjawabkan? Al-Quran kah? Atau Injil? Gitu loh. Tapi kalau sudah itu orangnya beda, karena satu lahir di bawah pohon korma, satu di kandang domba, ya wes karepmu. Artinya teman-teman Islam supaya otaknya nggak goblok, kalau teman-teman Kristen menggunakan surat 349 untuk mengatakan, tuh Isa itu menciptakan, karena di situ pakai ahluku. Itu satu jader, satu akar kata dengan holak. Maka kamu menjawab, loh kata kamu Isa itu bukan Yesus. Gitu. Ini kan yang di Quran kan Isa, yang di Injilmu kan Yesus. Giring dia ya pada posisi yang mana? Apakah Isa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Isa? Kalau nggak bisa didiskusikan. Gitu ya. Oke. Nasihin itu untuk Kang Didik ya. Kemudian nasihin nggak ada open komen rupanya. Tapi walaupun open masuk juga blow on karena terlalu banyak menelan dogma. Iya, nggak ada, pada minggat semua. Masuk juga yang blow on itu untuk apa? Hilang waktu untuk menghadapi yang blow on. Kita ingin yang kelas akademisi gitu. Kita saling menghormati, ayo kita bawa ini ke dalam ranah akademis, kan begitu. Kalau yang coro-coro itu biarin aja. Pisahnya kopas sana masuk sini, kopas sini masuk sana, kopas sana masuk sini. Ya. Tapi kalau kalian mau nanggapi ya silahkan, kalau aku enggak. Jijik gue. Lu tahu jijik? Ya. Kang Wahyudi ya. Jadi benar apa kata Nasihin, nggak ada open komen rupanya, tapi walaupun open masuk ya juga blow on karena terlalu banyak menelan dogma. Ya, Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yesus hanya sebagai perantara saja. Coba baca Yohanes 3. Ini 3/10 ini. Kamu nulisnya gimana? Melalui dia, paham Raten salam Isra ya. Atusnya 3.2 gitu ya. Bukan 3/10, nanti bingung orang baca. Oke. Kemudian dari siapa ini namanya? Kang Irfan ya. Di Kopi Gus udah jelas bahwa Allahnya hanya satu yaitu Bapa, dan Tuhannya juga hanya satu yaitu Yesus, yang hanya sebagai pelaksana ya. Masih menyimak dari Kerjin Jambi. Jadi ada inisiator dan ada eksekutor. Level Yesus itu eksekutor ya. Oke ya. Kemudian sudah ya. Sudah aku baca semua. Kemudian kita ke sini. Ya, aku tunjukkan aslinya terjemahannya. Itu seperti apa ya. Ini nanti kita diskusikan ya. Ini aku hapus ya. Oke, aku hapus. Sebentar, mana biar keren.
Kamu bisa juga cari sebagai komparasi terjemahan-terjemahan lain ya. Kan ada beberapa terjemahan Bible itu ya, Injil itu. Kamu bisa lihat. Oke. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita nah ini Paulus mengajak. Namun bagi kita, nah, kalau awalnya kan di 85-nya ya, bagi mereka memang banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi bagi kita, nah gitu loh ya. Kalau dibaca dari 85-nya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya. Sudah pakai satu, pakai hanya loh ya. Ini kalau otaknya goblok ya nggak ngerti. Ini artinya penekanan, sudah ada hanya, ada satu saja. Nanti dihadirkan yang lain ya. Namun bagi kita hanya ya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Ya. Yaitu siapa Allahnya? Dijelaskan di sini, Bapa. Kurang jelas ya apa? Allahnya itu Bapa, yang dipanggil Yesus dengan sebutan Bapa itu Allah. Bukan Yesus itu Allah. Kok justru Yesus dijadikan Allah? Ya. Allah ya. Yang daripadanya nah, ini yang daripadanya berasal segala sesuatu, ya, segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan yang untuk dia kita hidup, ya, untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Dan ya, jadi Allahnya satu, Tuhannya satu. Satu Tuhan saja. Siapa? Moses? Bukan. Siapa? Bukan Moses. Siapa? Dijelaskan di sini satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah, ya ini, segala sesuatu telah dijadikan, ya, telah dijadikan, segala sesuatu telah tuh, ini apa enggak tuh? Ini yang penting ini, lihat. Dijadikan, yang merah itu nampak enggak? Nampak. Telah. Loh, kenapa kamu? Satu apa? Dari motor. Loh, kenapa? Serempet. Aduh. Telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Sekarang ini kamu nggak hati-hati juga repot. Kamu hati-hati sana juga nggak hati-hati juga repot. Dan yang karena dia kita hidup, dijadikan, ya. Dan yang karena dia kita hidup. Dia kita hidup. Ini ya. Yang pendeta ini sama dengan gue, ini yang tidak ada.
Nih. Tapi lainnya dia setuju, itu yang jadi masalah. Padahal ada satu diksi lagi yang di sini seharusnya tidak ada karena di originalnya tidak ada. Ya. Ini yang aku bilang menanti kejujuran pendeta ES. Menerjemahkan 1 Korintus 8:6 ini. Kalau di sini dia hanya setengah jujur, tidak totalitas. Meskipun aku tetap ya meminta masukan dari khususnya untuk Bapak dosen kita ya, Sili Ginting yang dosen bahasa Yunani. Ya, kalau nanti aku salah kan bisa jadi itu kalau dalam bahasa Arabia itu namanya takhrib, Pak. Perubahan kata ya, tapi satu jadar, satu akar kata. Seperti ahluku ya. Itu sama dengan holak. Itu hubungannya dengan mencipta gitu ya. Takutku terjadi begitu. Makanya ini juga tetap terbuka untuk dikritik karena sejauh yang aku amati ada satu diksi di sini yang tidak ada di dalam Yunaninya, tetapi ada dan tidak dikritik oleh Pak ES. Pendeta ES hanya mengkritik ini aja. Gitu ya. Apa diksi itu? Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Ini sudah adzan dan aku segera menunaikan sholat asar berjamaah ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk teman kita yang ngasihkan data itu coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan video yang kamu kirim. Kan ada satu kata yang seharusnya di sini tidak ada, tapi nggak dikritik oleh pendeta ES. Kamu perhatikan ya. Oke. Sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya. Jaga Islam dalam bingkai keimananmu, dalam suatu keindahan simpan dalam hatimu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena dia saudara kita. Ya, semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji barengku seperti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.